sekalian, terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan, saya Abu Zar Ahmad yang nantinya akan membantu jalannya acara pada kesempatan ini. Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukan PPKM. Namun karena antusiasme khalayak tetap tinggi, maka Pojok Pintar Manajemen ini terus digelar untuk kita para manusia pembelajar. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini akan mengangkat tema Exploring What Digital Transformations Really Means. Nah, sebenarnya transformasi digital ini sudah cukup lama ya digaungkan dan sudah banyak juga organisasi yang mencoba melakukannya, namun tidak sedikit juga yang belum berhasil. Dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat dan terus berkelanjutan, sepertinya masih penting bagi kita untuk mencoba memahami apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan transformasi digital ini. Mungkin di luar sana masih banyak yang melihat bahwa transformasi digital ini seperti hanya terkait adopsi teknologi semata. Namun sebenarnya ini lebih luas, di mana transformasi digital juga dapat mengubah fundamental bisnis mulai dari proses operasional, penciptaan nilai tambah, hingga interaksi dengan pelanggan. Dan mungkin ada juga satu poin yang sering terlewat ya oleh organisasi dan nantinya menjadi tantangan juga yang cukup unik, di mana transformasi digital ini membawa perubahan budaya dalam organisasi. Nah, hal-hal ini yang nanti sedikit banyak akan kita bahas di Ponpinman kita sore ini. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya untuk memperkenalkan produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi ya buat Bapak Ibu sekalian. Di PPM Manajemen itu sendiri ada 6 lini bisnis. Yang pertama adalah program pengembangan eksekutif, lalu ada program pelatihan sertifikasi, pembelajaran Inggria, riset dan konsultasi, asesmen SDM, dan sekolah tinggi manajemen. Nah, untuk acara kita hari ini ada sedikit aturan main Bapak Ibu ya selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini. Diharapkan Bapak Ibu dapat mengikuti aturan main ini demi kenyamanan kita bersama. Aturan yang pertama, selama pemaparan materi nanti semua partisipan akan di-mute. Lalu pada saat sesi tanya jawab nanti akan dibuka oleh moderator. Dan jika ingin bertanya, disilahkan Bapak Ibu raise hand dengan cara klik tombol partisipan dan klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak Ibu. Nanti moderator akan menyebutkan penanyanya sesuai dengan urutan raise hand. Nah, dalam mengikuti diskusi partisipan diharapkan memiliki prinsip positif dan kolaboratif. Dan nanti di akhir acara, partisipan dapat mengirimkan feedback untuk perbaikan acara ke depannya. Adapun materi pembicaraan nanti akan didapat setelah mengisi feedback tersebut. Baik, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini. Saat ini sudah hadir di tengah kita 2 orang pembicara. Pembicara kita pertama adalah Bapak Alfiza Syam. Beliau merupakan Kepala Divisi Riset dan Konsultasi PT Binaman Utama PPM Manajemen, sekaligus dosen PPM School of Management serta staf profesional trainer dan konsultan di PPM Manajemen. Beliau sudah cukup banyak lalang melintang ya di proyek, berpengalaman mengerjakan berbagai pekerjaan riset dan konsultasi sekitar 28 tahun di lembaga pemerintahan, swasta, dan BUMN. Secara khususnya melayani layanan strategic planning dan risk management, diantaranya menyusun strategic planning termasuk kajian bisnis, merger dan akuisisi pada industri keuangan non-bank, energi primer, dan logistik, serta melakukan pengukuran risk maturity pada industri keuangan dan transportasi. Beliau terakhir mengenyam pendidikan pasca sarjana manajemen akuntansi Universitas Indonesia. Selamat sore Pak Alfiza, apa kabar Pak? Selamat sore Mas Abu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, izin Pak untuk pembicara keduanya saya perkenalkan.
Untuk pembicara kita selanjutnya ada Bapak Dede Mulyana. Beliau merupakan CEO PT Mitra Tax Consultant dan juga sekaligus founder serta chairman dari Lemurian Inovasi Teknologi. Beliau juga memiliki pengalaman proyek yang sangat beragam, menyelesaikan lebih dari 400 proyek konsultasi IT di lebih dari 200 perusahaan selama lebih dari 25 tahun. Serta membuat 5 produk software yang saat ini banyak digunakan di perusahaan dan instansi di Indonesia. Beliau juga mendapatkan beberapa penghargaan, salah satunya mendapatkan 3 rekor muri melalui software Esteem dan juga berbagai macam sertifikasi yang diakui secara internasional ya sesuai dengan keahlian beliau. Terakhir, Pak Dede mengenyam pendidikan S3 Doctorate Research in Management di Bina Nusantara University. Pak Dede Mulyana, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Mas Abu. Terima kasih, selamat sore semua, Pak Piza dan rekan-rekan. Meeting. Baik, kalau begitu izin Pak Alfiza dan Pak Dede, kita akan langsung masuk ke pemaparan di mana sesi pertama ini akan disampaikan oleh Bapak Alfiza Syam. Kepada Pak Alfiza Syam kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Abu. Biasanya saya manggil Mas Abu atau Bang Abu atau mungkin kalau dia di Bandung dipanggilnya Kang Abu kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan semoga perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini di suatu gelaran yang namanya Pojok Pintar Manajemen atau disingkat Popinman, menjumpai Bapak Ibu dan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, seperti tadi sudah disampaikan, saya juga harus mohon izin dan menyapa rekan saya Pak Dede Mulyana, atau mungkin aslinya dipanggilnya Kang Dede Mulyana, mudah-mudahan sehat walafiat aja Kang. Alhamdulillah, amin. Tak berkolaborasi dengan Kang Dede gitu ya. Tapi mungkin bagiannya begini, Kang Dede itu praktisi, sekaligus yang benar-benar paham terkait dengan konteks bagaimana transformasi digital itu sudah banyak dijalankan atau tidak dijalankan di berbagai organisasi atau perusahaan di Indonesia. Oke, kalau saya nanti bagiannya adalah conceptual framework atau kerangka kerja konseptual atau apapun. Karena di sini mungkin saya memerankan peran khusus sebagai akademisi, meskipun pada dasarnya belum menjadi akademisi yang sesungguhnya. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman yang kami hormati, Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat tema Exploring What Digital Transformation Really Means. Kalau kita coba terjemahkan secara bebas ke bahasa Indonesia, mari kita menggali dan mengeksplorasi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan transformasi digital. Kira-kira demikian. Dan oleh karenanya mohon izin kita akan mencoba menggali secara khusus transformasi digital itu apa? Dan apa yang akan menjadi indikasi atau bukti bahwasanya suatu organisasi atau perusahaan telah menjalankan atau sedang menjalankan upaya yang namanya transformasi digital. Kemudian juga mungkin nanti sedikit kita akan melihat contoh-contoh, tapi mohon maaf contohnya kebanyakan dari luar negeri, karena nggak enak ya kalau kita harus menyebutkan yang dari Indonesia. Karena bagaimanapun juga nanti kita akan melihat ada beberapa perusahaan atau organisasi besar yang katanya atau mereka mengklaim dirinya telah menjalankan suatu transformasi digital, tapi nyatanya belum berhasil atau bahkan belum menampakkan upaya transformasi digital tersebut. Baik, kita mulai sedikit demi sedikit. Next. Yang pertama tentunya mari kita pahami what is digital transformation. Secara lebih singkat mungkin transformasi digital itu akan kita pahami sebagai pemanfaatan teknologi untuk mengubah secara mendasar operasi, model bisnis, dan interaksi antara organisasi atau perusahaan dengan para pelanggan atau pengguna jasanya. Nah, sebenarnya kami mencoba menggali beberapa definisi secara akademik atau scholars dari transformasi digital itu. Paling tidak ada 5 definisi yang saya sampaikan di sini. Ada dari Mergel tahun 2019, atau dari Vial tahun 2019, dari Warner and Wolger tahun 2019 juga, Henel 2021, dan Verhoef 2021. Ini semuanya asalnya dari artikel di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi yang secara khusus membahas transformasi digital.
Ada yang menyebutkan transformasi digital itu secara singkat adalah a process that enhance the capacity of public organization to deliver services through the use of digital technologies. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa transformasi digital didefinisikan sebagai a process that fundamentally alters how organization operate and deliver value to customer through the integration of digital technologies into all areas of businesses. Oke, ada beberapa key points atau kata-kata kunci atau hal-hal kunci dari 5 definisi yang sudah kita lihat. Oke. Yang pertama mungkin boleh kita sebutkan. Key point pertama yaitu integrasi teknologi digital. Yang kedua, integrasi teknologi digital itu diharapkan membawa perubahan fundamental dalam operasi. Yang ketiga, ada peningkatan pengalaman pelanggan. Tentunya peningkatan dalam konteks yang positif. Jangan gara-gara transformasi digital, pelanggannya malah mendapatkan pengalaman yang lebih buruk atau lebih mengecewakan. Kalau demikian adanya, tentunya tidak ada yang disebut sebagai transformasi digital. Kemudian yang lain lagi ada penciptaan model bisnis baru, kemudian juga peningkatan kapasitas dan layanan publik, serta perubahan dan adaptasi strategis. Oke, ini bahasa akademis atau bahasa yang agak-agak profesional. Kalau secara sederhana berdasarkan definisi-definisi tersebut dan juga berdasarkan key point yang kita dapatkan dari definisi-definisi tersebut, kami di sini di PPM Management mencoba membangun suatu definisi baru, bahwasanya transformasi digital adalah proses di mana perusahaan atau organisasi mengintegrasikan teknologi digital terbaru ke dalam semua aspek operasional mereka untuk mengubah secara mendasar cara mereka bekerja dan memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Oke, kalau dilihat di sini ya sudah barang tentu yang namanya transformasi digital itu ada kaitannya dengan teknologi digital khususnya. Ada kaitannya juga dengan perubahan secara mendasar bahkan dalam hal bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka beroperasi, dan bagaimana mereka berbisnis. Dan juga tentunya mengkaitkan dengan nilai tambah yang lebih kepada para pelanggan. Tidak ada transformasi digital seandainya tidak ada nilai lebih yang bisa diciptakan kepada pelanggan. Begitu kira-kira message-nya. Dan tentunya transformasi digital akan melibatkan perubahan-perubahan, utamanya perubahan strategik, perubahan budaya, dan juga proses bisnis. Dan balik lagi, tujuannya adalah menciptakan model bisnis baru dan meningkatkan pengalaman serta layanan yang diberikan kepada pengguna jasanya. Gambaran singkatnya mungkin seperti itu, yang pada akhirnya kami dapatkan sebagai suatu bentuk definisi. Mudah-mudahan bisa dijadikan definisi baku dan rigid ya untuk transformasi digital. Atau apa itu transformasi digital? Baik, kemudian nextnya tentunya transformasi digital itu secara nyata terlihatnya dari hasil dan juga dari proses gitu ya. Contohnya mungkin efisiensi, kemudian perubahan budaya, perubahan cara kerja, dan kami mencoba juga mengamati dan mengidentifikasi beberapa evidence atau bukti atau indikasi. Maksudnya gimana tuh gitu ya? Maksudnya begini, Bapak Ibu, yang disebut sebagai transformasi digital itu apa sih? Oke, transformasi digital tadi udah tuh disebutin. Definisinya itu tadi ya. Oke, suatu proses perubahan, mengintegrasikan teknologi, kemudian mengubah secara mendasar proses bisnis, menciptakan model bisnis baru, dan menciptakan nilai lebih yang dapat diserahkan kepada pelanggan atau pengguna jasa. Definisi itu begitu aja, kita perlu juga ngelihat bukti-bukti bahwa suatu perusahaan atau suatu organisasi melakukan sesuatu yang dinamakan sebagai transformasi digital. Kami membaginya ke dalam 2 bagian besar. Yang pertama tangible evidence dan yang kedua intangible evidence. Tangible evidence itu adalah bukti-bukti yang kasat mata, yang terlihat. Ada 4 di sini yang kami sampaikan. Yang pertama kalau adalah teknologi adoption. Adopsi teknologi. Sebagai contoh mungkin suatu perusahaan mengimplementasikan cloud computing,
Mereka mengimplementasikan sesuatu yang ada kaitannya dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI. Atau ada perangkat atau sistem otomatisasi yang pada akhirnya meminimalisasi pekerjaan-pekerjaan manual. Oke, bolehkah bukti-bukti demikian direpresentasikan bahwasanya organisasi tersebut sudah menjalankan transformasi digital? Oke, pertama mungkin kalau ngelihat dari situ aja boleh. Kemudian yang kedua, tangible evidence yang lain adalah process change, perubahan proses. Perubahan alur kerja, ya kalau sebelumnya manual seperti ini loh cara kerjanya. Sekarang karena adanya transformasi digital ada hal-hal yang mungkin bisa terotomatisasi. Atau ada hal-hal yang harus melalui saluran-saluran digital. Oke, kalau dulu mungkin mendaftarkan sesuatu harus mengisi formulir, pakai kertas, kemudian ditanda tangan. Sekarang mungkin ya cukup mengisinya di form yang ada di website atau di aplikasi-aplikasi tertentu. Tanda tangannya juga tanda tangan digital. Oke, ada proses change. Ada customer engagement tools. Oke, platform baru untuk interaksi pelanggan seperti aplikasi seluler atau apapun gitu ya. Ya contohnya mungkin ya, kita di sini udah banyak ya yang menggunakan mobile banking atau e-banking dari berbagai bank hanya untuk cek saldo. Kita nggak perlu lagi bawa buku tabungan ke bank untuk minta diprintkan saldo kita hari ini berapa. Oke. Kemudian yang lain lagi yang mungkin tidak terlihat di luar tapi terlihatnya di dalam, data utilization. Peningkatan akses dan analisis data pelanggan untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan mempersonalisasi layanan. Ini juga bisa dianggap sebagai suatu bukti atau evidence yang kasat mata dari adanya atau terselenggaranya transformasi digital di suatu organisasi atau perusahaan. Kalau selama ini mungkin ada perusahaan-perusahaan yang tidak menggunakan atau tidak memanfaatkan data dan tidak mengambil keputusan berdasarkan data, sekarang mereka sudah melihat data secara real time. Customer kita atau pelanggan kita sekarang kecenderungannya seperti apa ya? Sekarang barang dagangan kita yang laku apa ya? Dan di wilayah mana ternyata ya barang-barang tersebut laku terjual atau tidak terjual. Oke, hal-hal yang menjadi wawasan dari pemanfaatan data tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Dan tentunya ditopang oleh berbagai sistem atau teknologi yang mutakhir. Kemudian ada evidence-evidence lain atau bukti-bukti lain yang saya sebut sebagai bukti tak kasat mata atau intangible. Tak berwujud gitu ya. Yang pertama cultural shift. Inovasi dan kemampuan untuk bereksperimen dan belajar dari kegagalan. Oke. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang melakukan transformasi digital akan juga mengalami pergeseran budaya. Budaya kerja manual beda dengan budaya kerja digital. Kemudian yang kedua agility atau kelincahan dan adaptability. Oke, ini bisa direpresentasikan dengan kemampuan organisasi untuk merespons dengan cepat terhadap perubahan pasar dan permintaan pelanggan. Tentunya hal ini hanya akan bisa terjadi kalau memang sudah memanfaatkan data atau bahkan data analytics. Kemudian intangible evidence yang lain adalah enhance customer relationship. Customer relationship yang lebih kuat, lebih baik. Oke. Peningkatan kepuasan dan loyalitas pelanggan, karena pengalaman yang lebih baik dan layanan yang dipersonalisasi, ini mungkin menjadi juga bukti tak kasat mata dari adanya suatu transformasi digital. Dan yang terakhir tentunya ada employee engagement. Oke. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman, ini mungkin beberapa bukti adanya suatu transformasi digital atau perjalanan transformasi digital di suatu organisasi dan perusahaan. Baik secara tangible atau kasat mata maupun tak kasat mata atau intangible. Kemudian boleh next. Nah, bagaimanapun juga yang namanya transformasi digital tersebut ya tidak selamanya berjalan mulus dan tidak selamanya membawa posisi atau kondisi perusahaan atau organisasi seperti yang diharapkan, seperti yang diaspirasikan sebelumnya pada saat ya gaung atau semangat transformasi digital itu dicanangkan atau ditetapkan. Oke. Saya akan menyebutkan seperti ini, Bapak Ibu dan teman-teman, mungkin ini juga salah satu yang menjadi dasar kegundahan kami ya,
kemudahan kami yang ya biasa sehari-hari berhadapan dengan organisasi atau perusahaan di luar sana gitu ya. Di Indonesia atau mungkin nggak di Indonesia sih, di kebanyakan tempat di mana saja gitu ya. Banyak yang mengasosiasikan transformasi digital itu dengan apa? Dengan implementasi suatu sistem atau teknologi informasi digital terbaru. Alhamdulillah, perusahaan kami telah mengimplementasikan suatu sistem ini. Katakanlah ERP, mereknya macam-macam tuh ERP. Dan dengan demikian, boleh dong kami disebut kami telah menjalankan transformasi digital. Betul atau betul? Kalau saya mungkin belum bisa menganggap adanya implementasi dari, ya katakanlah mungkin dimulai dari kick off atau mungkin nanti dari go live-nya suatu sistem baru, aplikasi baru. Dan gara-gara itu aja udah disebut sebagai mereka bertransformasi digital. Padahal belum. Oke. Ini mungkin yang akan menjadi beberapa pitfalls atau jebakan. Common pitfalls in digital transformation. Bapak, Ibu, dan teman-teman, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tapi juga melibatkan perubahan budaya dan keselarasannya dengan strategi bisnis. Dan sebenarnya dua hal itu menjadi hal yang sangat penting untuk keberhasilan transformasi digital. Oke, transformasi digital itu kompleks. Dan beberapa kendala umum yang dapat menghambat upaya transformasi digital, salah satunya mungkin boleh saya sebut sebagai tech first approach. Ini common pitfalls atau ini jebakan umum. Berpikir teknologi duluan, adopsi teknologi atau sistem baru, udah langsung menganggap kami sudah melakukan transformasi digital. Contohnya mungkin seperti ini, saya di sini menyebutkan contohnya. Implementasi suatu perangkat atau sistem teknologi baru tanpa mendesain ulang proses yang ada dapat menyebabkan kebingungan dan frustasi antara karyawan yang pada akhirnya menghambat adopsi dan produktivitas. Ini mungkin banyak terjadi ya, kalau di beberapa tahun yang lalu ada beberapa perusahaan atau organisasi yang mengimplementasikan suatu ERP sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir proses bisnis mereka. Langsung beli atau mengambil lisensi dari ya software developer terkemuka di dunia. Di mana sebenarnya di balik itu ada suatu persyaratan mutlak. Pak, Bu, kalau akan mengadopsi atau mengimplementasikan ERP, sebenarnya proses bisnis Bapak, Ibu, dan teman-teman harus berubah. Itu mungkin yang ya kadang-kadang terlupakan atau sengaja dilupakan atau banyak juga yang nggak mau tahu. Pokoknya kalau saya implementasi ini, anggapannya adalah saya sudah bertransformasi digital dan akhirnya saya bisa lebih produktif. Padahal syarat-syarat non-teknisnya banyak. Contohnya itu tadi ya, desain ulang atau redefinisi ulang proses bisnis. Redefinisi juga budaya kerja. Kalau sebelumnya nggak disiplin, menggunakan sistem itu harus disiplin dan sebagainya. Oke, common pitfalls yang kedua saya sebut sebagai resistant to change. Resistensi terhadap perubahan. Oke, ini umum ya, umum terjadi di mana-mana. Dan jujur kalau saya melihat tidak hanya terjadi dan didominasi oleh mereka-mereka yang berasal dari generasi-generasi tertentu. Tapi kelihatannya ini merata. Baik dari generasi baby boomers, generasi X, generasi Y, generasi Z, atau generasi manapun, yang namanya resistant to change itu ada dan ada potensinya. Oke. Karyawan atau insan-insan dalam organisasi atau perusahaan dapat menolak teknologi. Nyusahin nih, kita punya sistem ini atau aplikasi ini, biasanya gampang, nggak berbelit-belit. Kok adanya sistem ini malah menjadi sesuatu yang memberatkan kita atau prosesnya jadi lebih panjang atau birokrasi berbelit-belit. Percuma gitu ya. Mungkin ada anggapan-anggapan seperti itu. Oke. Dan oleh karenanya salah satu upaya untuk berhadapan dengan resistance to change atau potensi resistance to change atau resistensi untuk berubah adalah ya tidak lain dan tidak bukan adalah komunikasi secara efektif. Kemudian common pitfalls atau jebakan umum yang ketiga saya sebut sebagai misaligned objective. Inisiatif transformasi digital itu sebenarnya harus laras dengan strategi bisnis secara keseluruhan agar efektif. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kalau strategi bisnis perusahaan kita akan menyasar kemana, inline nggak nanti dengan
upaya digitalisasi atau upaya transformasi digital kita akan seperti apa. Kalau kita akan menyasar kepada mereka-mereka yang digital literasinya aja kurang, atau sebagian besar customer atau pelanggan atau pengguna jasa kita berasal dari generasi atau kalangan yang mungkin bisa dianggap sebagai gaptek, ya transformasi digitalnya juga jangan terlalu sophisticated. Oke, kira-kira demikian ya. So, saya menyebutkan di sini juga kurangnya perencanaan strategis dapat menyebabkan kebingungan dan inefisiensi. Karena tim dapat mengejar tujuan yang berbeda dan yang tidak berkontribusi pada kesuksesan organisasi. Nah, konteks ini mungkin nanti akan dibahas lebih lanjut ya oleh rekan saya atau panutan saya, Kang Dede gitu ya. Beliau terbiasa menyusun sesuatu yang namanya IT Strategic Plan atau IT Blueprint. Pada umumnya, correct me if I'm wrong nanti ya Kang Dede gitu ya. Kalau akan membuat suatu rencana strategi teknologi informasi atau rencana transformasi digital, pada umumnya Kang Dede misalnya diminta untuk melakukan itu, insya Allah pertanyaan pertama beliau adalah organisasi atau perusahaan ini rencana strategis besarnya kayak gimana dulu. Jangan ujuk-ujuk, ujuk-ujuk itu bahasa apa ya? Jangan tiba-tiba atau suddenly gitu ya, melakukan suatu rencana transformasi digital tanpa tahu rencana strategis ke depannya akan apa ya. Akan menjadi apa atau akan dibawa kemana organisasinya. Itu dulu, baru nanti bisa diturunkan. Oke, kalau gitu untuk melakukan alignment atau penyelarasannya dengan transformasi digital yang akan diselenggarakan, akan lebih baik kalau kita mengadopsi ini, mengubah ini, itu, dan yang sebagainya. Kira-kira demikian. Baik, next. Seperti tadi saya sebutkan di depan gitu ya. Bapak Ibu dan teman-teman, ini ada yang menarik. Menariknya begini. Kalau saya membagi menjadi tiga bagian. Ada orang atau organisasi atau perusahaan yang mengklaim dirinya kami telah atau sedang melakukan upaya transformasi digital untuk membuat kami bisa memberikan nilai lebih kepada pelanggan dan sebagainya. Akhirnya kami melakukan implementasi ini dan mengubah ini itu dan sebagainya. Oke. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua ya ada perusahaan atau organisasi yang juga melakukan klaim yang sama. Kami akan dan sedang melakukan transformasi digital dan oleh karenanya nanti bla 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 segala macam gitu ya. Hasilnya yang ternyata mereka telah melakukan, tapi kalau kita lihat maknanya mereka belum melakukan apa-apa, belum melakukan sesuatu yang disebut sebagai the real digital transformation atau transformasi digital yang nyata. Dan yang ketiga organisasi dan perusahaan yang diem-diem aja tidak mengklaim bahwasanya mereka melakukan transformasi digital, mereka melakukan upaya perubahan atau mereka melakukan integrasi teknologi atau adopsi teknologi dan yang lain sebagainya, tapi mereka hanya memiliki semangat untuk meningkatkan nilai tambah bagi para pelanggan atau pengguna jasa. Dan ternyata tanpa klaim tersebut, tanpa announce ini itu, mereka telah melakukan sesuatu yang namanya transformasi digital. Nah, ini kalau kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, kita lebih baik yang mana? Apakah lebih baik kita mengklaim diri kita melakukan transformasi digital, dan ternyata secara nyata, secara real, kita memang menjalankan itu dan memberikan dampak yang cukup signifikan, nilai yang lebih kepada pelanggan dan sebagainya, itu yang pertama. Atau yang kedua, kita mengklaim bahwa diri kita telah melakukan transformasi digital, kita melakukan berbagai hal, tapi nyata-nyatanya apa yang kita lakukan itu tidak berdampak dan bahkan tidak memiliki makna transformasi digital. Atau yang ketiga, kita diam-diam aja, nggak usah ngaku kita sedang melakukan upaya atau sudah dan sedang melakukan upaya transformasi digital, tapi pada kenyataannya apa yang kita lakukan adalah upaya transformasi digital itu sendiri. Saya pikir ya kalau saya sih mungkin milih yang ketiga ya gitu ya. Nggak usah ngaku-ngaku deh kita transformasi digital. Biar orang lain yang melihat, biar para pengamat, konsultan atau akademisi atau stakeholder kita yang utama yang melihat bahwa
Kita memang telah melakukan transformasi digital, kita telah mengintegrasikan teknologi, dan kita memang telah memberikan nilai lebih kepada para pelanggan dan pengguna jasa kita. Oke, harapannya mungkin dari sini yang bisa saya sampaikan dari bahan presentasi yang singkat atau sedikit ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman, mari kalau memang kita berniat atau berkehendak untuk menyelenggarakan suatu transformasi digital, niatnya dulu. Nawaitunya dulu. Nawaitunya adalah untuk memberikan nilai lebih dan pengalaman yang lebih baik kepada para pengguna jasa atau para pelanggan. Oke. Kemudian niat itu harus di state nggak? Ini pilihan. Boleh di state, boleh digaungkan, boleh juga tidak. Oke. Kenapa? Karena yang lebih penting adalah maknanya. Yang kita lakukan itu apa? Dan yang kita lakukan itu benar-benar melakukan transformasi digital kah? Atau hanya sekedar ikut-ikutan tren mengadopsi teknologi terkini atau apapun? Kira-kira mungkin demikian sedikit paparan dari saya. Sekaligus juga ini lebih kepada pemancing ya. Pemancing atau trigger yang pada saatnya nanti ya sesaat lagi gitu ya. Kang Dede lebih bisa mengutarakan, oke, sebenarnya kalau di beberapa kesempatan yang kita hadapi seperti ini loh, apakah kita sudah menjalankan transformasi digital atau belum gitu ya. Yang saya takutkan nanti Kang Dede jawabnya senyum-senyum aja. Senyum itu kan artinya bisa iya bisa enggak ya gitu ya. Nanti silakan dijawab atau silakan diberikan paparan yang lebih tajam lagi. Ya Kang Dede ya gitu ya. Kira-kira demikian, saya kembalikan lagi ke Bang Abuzar. Baik. Terima kasih Pak Alfiza Syam atas paparannya ya, sangat menarik sekali dan saya yakin teman-teman di Zoom ini juga udah gak sabar nih Pak pengen diskusi mungkin dengan Pak Fiza ya, tapi ditahan dulu, jangan kemana-mana dulu karena selanjutnya kita akan mendengarkan materi yang akan dibawakan oleh pembicara kedua kita yaitu Pak Dede Mulyana. Kepada Pak Dede Mulyana dipersilakan Pak, silakan. Ya, terima kasih Mas Abu. Mohon izin untuk bisa share screen, masih di disable. Oke, sudah bisa. Terima kasih. Oke, sudah kelihatan ya materi saya? Terlihat Pak. Alhamdulillah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar ini, luar biasa sekali ya. Pojok Pintar ya, bagian dari program PPM yang luar biasa kalau menurut saya. Bagi masyarakat Indonesia, tidak hanya bagi mahasiswanya. Pak Piza atas undangannya, makasih. Dan rekan-rekan dari PPM tentunya ya. Saya kasih judul. Materi kali ini adalah Digital Transformation Paradox ya. Kalau bicara mengenai digital transformation, sudah banyak dibicarakan di mana-mana gitu ya. Tips dan triksnya mungkin banyak disampaikan gitu ya. Teknologi yang mendukungnya, perkembangannya dan sebagainya, sudah banyak kita bisa temukan, bahkan kita bisa browsing sendiri ya, melalui AI ataupun di artikel-artikel, newsletter dan lain-lain. Which is banyak perspektif yang bisa disampaikan, banyak opini yang bisa dilontarkan untuk membahas digital transformation. Namun di sesi sore ini saya ingin membahas dalam konteks apa yang kami lihat, apa yang kami alami, apa yang kami perhatikan terkait dengan transformasi digital di Indonesia, dan saya tambahkan sedikit di sini paradoks ya, karena kadang-kadang seperti yang Pak Bisa sampaikan tadi ya di paparan sebelumnya, bahwa ada yang mengklaim bahwa mereka sudah transformasi digital tapi sebetulnya belum gitu ya. Ada yang mereka diam-diam saja doing business as usual dan mencoba survive, juga mencoba mencapai goals, visi misi bisnis dan tujuan bisnisnya. Ternyata sebetulnya mereka sudah melakukan transformasi digital gitu ya. Ada yang memang klaim sudah melakukan transformasi dan berhasil gitu ya. Saya akan melihatnya dari perspektif IT karena saya banyak membantu perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik nasional maupun ada juga multinasional, dalam penyusunan IT strategic planning, kemudian penyusunan rencana digitalisasi, bahkan sampai implementasi tools. Jadi saya ingin sharing saja experience saya dan
Mungkin dalam 25 menit ke depan saya akan sampaikan dalam mungkin beberapa belas slide ya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, mengapa harus transformasi digital? Kalau kita bicara bisnis, kita bicara alasan mereka itu sebagian besar adalah disrupsi. Disrupsi itu ada perubahan secara fundamental terkait dengan operasional perusahaan akibat dari dorongan, akibat dari tekanan internal maupun eksternal. Bisa internal dari stakeholders yang ada di dalam perusahaan, termasuk dari shareholder, direksi maunya apa, atau eksternal, dorongan dari kompetitor, industri sendiri yang mendorong sehingga perusahaan terdisrupsi. Tidak akan jalan lagi nih perusahaan kalau tidak menjalankan A, B, C, dan sebagainya. Itu salah satu contoh disrupsi. Kalau kita bicara mengenai kenapa transformasi digital, ya disrupsinya karena aspek digital, aspek teknologi, di mana yang mendasari atau yang melatar belakangi ada perubahan atau ada apa namanya sesuatu yang berubah secara fundamental disebabkan oleh teknologi. Nah, ada 4 aspek terkait dengan disrupsi ini. Ada ekosistem, ada industri itu sendiri, ada market, dan ada organisasi. Which is arahnya itu bisa inside out atau outside in. Bisa dari ekosistem, lalu mempengaruhi satu organisasi, dua organisasi, dan seluruh organisasi. Bisa dari organisasi. Satu divisi R&D di sebuah organisasi bisa menyebabkan sebuah disrupsi yang akhirnya ekosistemnya ikut berubah. Saya kasih contoh, tipe pertama yaitu eh, tipe perubahan kecil di ekosistem, di komunitas, di masyarakat yang akhirnya memaksa organisasi untuk berubah secara masif. Yang membuat perusahaan mengubah model bisnisnya mengikuti apa yang terjadi di ekosistem, di masyarakat atau komunitas. Contohnya adalah seperti ini. Eh, Sekarang kecenderungannya, gitu ya, kecenderungannya orang-orang sudah tidak eh, baca buku lagi gitu ya secara manual atau baca buku hard copy gitu ya. Karena mereka sudah mulai baca artikel-artikel internet gitu ya. Kemudian akhirnya lebih banyak artikel internet, lebih banyak apa namanya publikasi yang dilakukan secara digital, akhirnya apa? Organisasi ikut berubah. Publikasi-publikasi yang tadinya hard copy mulai minimal hybrid, minimal mereka mempunyai 2 versi, yaitu versi hard copy-nya, soft copy-nya, dan digitalnya. Lama-kelamaan bergerak ke organisasi lain, ke surat kabar, ke percetakan. Nah, yang membuat apa? Dorongan ini yang kemudian membuat organisasinya harus berubah. Karena apa? Karena terdisrupsi. Awalnya mungkin dari ekosistem, dari orang kebiasaan udah nggak membaca buku lagi secara hard copy, tapi soft copy, kemudian masuk ke digital melalui internet dan lain-lain. Akhirnya sekarang publikasi koran mana yang masih secara masif menjual korannya gitu ya. Ada sih masih yang publikasi koran, tapi kebanyakan gratis atau murah sekali ya. Atau sebagai pendamping publikasi digital mereka. Nah, ada juga yang memang mulainya dari organisasi, sebuah perusahaan melakukan R&D atau startup lah kecil. Contohnya, kita sebut saja Gojek gitu ya. Gojek kan ya mereka menginisiasi bagaimana apa namanya membuat sebuah inovasi di dalam organisasi startup mereka yang tidak kelihatan oleh radar siapapun gitu ya di awalnya. Mereka membuat mekanisme bagaimana supaya kesulitan-kesulitan orang, kendala-kendala orang, masalah-masalah orang yang terkait dengan eh, apa namanya penggunaan transportasi dari satu tempat ke tempat lain di Jakarta gitu ya, yang harus jalan dulu ke Pangkalan dan lain-lain itu bisa diubah nih gitu ya. Which is mereka juga melakukan riset apa namanya meluncurkan sebuah produk yang akhirnya kita kenal sebagai Gojek juga tidak tahu apakah akan berhasil atau tidak kan. Ternyata digunakan, ternyata lebih banyak lagi, dan akhirnya mengubah ekosistem. Bahkan mengundang brand-brand lain. Uber, Grab masuk Indonesia, dan sekarang siapa sih yang jalan ke Pangkalan gitu untuk nyari ojek? Hampir tidak ada. Jadi awalnya dari R&D atau sebuah perusahaan kecil startup yang berinisiatif untuk menggunakan teknologi di dalam mendisrupsi market yang saat itu manual ya, menggunakan kendaraan pribadi atau kalau menggunakan ojek itu harus ke Pangkalan, kalau mau mobil itu harus nyetop taksi dan sebagainya, pakai telepon konvensional, SMS dan sebagainya, akhirnya terdisrupsi
Organisasi kecil, sebuah startup yang awalnya pasti kecil, walaupun sekarang besar, itu kemudian mengubah ekosistem. Nah, itu termasuk disrupsi. Nah, arah disrupsi ini kita nggak tahu. Perusahaan itu sekarang baik-baik aja, misalkan sebuah bank besar, sebuah perusahaan BUMN besar, sebuah institusi instansi pemerintah besar gitu ya, itu mungkin baik-baik saja. Tapi kita tidak tahu apakah sedang apa namanya menghadapi sebuah disrupsi yang awalnya dari ekosistem, dari lingkungan masyarakat, atau mungkin satu organisasi, satu perusahaan, satu unit instansi sedang melakukan sesuatu yang akhirnya akan mendisrupsi organisasi, akhirnya mendisrupsi ekosistem secara keseluruhan. Bapak Ibu sekalian, lalu kalau kita bertransformasi atau melakukan transformasi digital, berapa persen sih kemungkinan berhasil atau selama ini yang digaungkan mungkin dalam 5-10 tahun terakhir transformasi digital ini tinggi nggak sih persentasenya menurut dua riset yang dikeluarkan oleh yang pertama McKinsey & Co. dan yang kedua adalah BCG ya, BCG Consulting, Boston Consulting Group, masing-masing sekitar 30%. Yang pertama kurang dari 30%, yaitu McKinsey & Co. Yang kedua merilis persentasenya sekitar 35% keberhasilannya. Ini jauh sekali ya. Dari mungkin klaim banyak organisasi yang kami sudah melakukan transformasi digital. Tapi yang penting di sini mereka menggarisbawahi bahwa ada 3 faktor penting, paling tidak ya. Yang pertama adalah digital savvy leadership. Artinya pimpinannya ya jangan sampai tidak mengenal, tidak paham, dan tidak terbiasa dengan teknologi. Contoh saja seperti ini. Mau rapat, mau meeting, pimpinannya masih minta tolong print dong paparannya gitu ya. Dalam bentuk cetakan hard copy. Itu kan sudah tidak harus terjadi lagi kan seperti itu. Kalau pimpinannya masih seperti itu, kalau laporan-laporannya masih harus dicetak, itu bahaya tuh. Transformasi digital itu tidak akan jalan di perusahaan tersebut. Sampai hal yang kecil, yang keseharian dan bisa kita ubah dengan cepat dalam format soft copy maupun format digital pun, itu tidak dilakukan oleh pimpinannya. Maka ini adalah awal mula atau cikal bakal ketidakberhasilan sebuah transformasi digital di sebuah perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah keterlibatan dari pimpinan. Pimpinan ini tidak hanya pimpinan tertinggi, tapi pimpinan di business unit, pimpinan di departemen, pimpinan di organisasi-organisasi yang lebih kecil dalam sebuah perusahaan atau korporasi ya, kalau konteksnya mungkin multi company gitu, seperti itu. Dan yang ketiga adalah, ini penting juga, kita harus pastikan adanya innovative culture. Disrupsi karena teknologi bukan berarti kita harus bereaksi pada saat itu saja. Tapi disrupsi itu akan terus terjadi, apalagi dalam bisnis kalau kita tidak ikut apa namanya untuk transformasi secara terus-menerus, untuk selalu mendengarkan apa yang terjadi di luar, untuk selalu melihat apa yang dilakukan kompetitor. Kalau culture inovatifnya tidak jalan, sekarang implementasi ERP besok udah tumbang pasti. Karena mungkin kompetitornya, industrinya, bahkan regulatornya untuk mensyaratkan hal yang lain. Ada teknologi baru yang diintroduce, ada teknologi baru yang membuat kompetitor lebih cepat dari kita, dan seterusnya gitu. Jadi innovative culture ini is a must. Ini adalah key factor karena transformasi digital itu sebetulnya sebuah journey. Bukan sekali implementasi ERP tadi seperti yang Pak Bisa sampaikan, udah selesai kita transformasi digital. Kalau dalam konteks apa namanya terminologi itu sebetulnya lebih kepada digitalisasi atau digitize ya, yang mengubah proses manual menjadi digital, bukan transformasi digital. Karena transformasi digital itu tidak hanya mengubah yang manual jadi elektronik atau menjadi terkomputerisasi. Itu bahkan kalau kita lihat nanti itu teknologi 3.0 ya. Udah 2 generasi revolusi industri sebelumnya gitu ya. Itu hanya digitize atau digitalisasi dari manual ke elektronik. Yang diperlukan adalah mindset dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut itu harus berubah. Harus digital mindset muncul. Dan harus disiapkan orang-orang ke depannya itu adalah orang-orang yang memang siap untuk memiliki mindset digital, literasi digital, kecakapan digital. Jangan sampai hanya rekrut tim transformasi digital, ditrainingkan gitu ya, jago teknologi, sementara yang lainnya diignore. Ada ratusan bahkan ribuan karyawan lainnya tidak pernah ditrainingin bagaimana caranya kita menggunakan teknologi digital, bagaimana kita membiasakan pekerjaan kita dan menggunakan teknologi digital dan sebagainya. Nah, 3 hal itu yang disampaikan oleh McKinsey & Co. dan Boston Consulting Group yang menjadi key factor ya.
sehingga bisa sukses atau sehingga perusahaan itu bisa menjadi bagian dari kurang lebih 30% yang sukses dalam bertransformasi. Bapak Ibu sekalian, kalau saya gitu ya melihat apa yang dilakukan di Indonesia yang merupakan salah satu aspek yang sering dilupakan, rata-rata perusahaan tidak memahami atau melupakan pemahaman yang detail mengenai value chain. Eh, Kita tahu strategi korporat atau penyusunan strategi bisnis, apa itu namanya Renstra atau RJPP atau Business Blueprint, salah satu aspek yang penting adalah kita memahami value chain organisasi atau value chain perusahaan. Ini penting sekali. Kenapa? Karena kita harus bisa memetakan setiap activity dalam organisasi ini bisa berkontribusi apa untuk pencapaian value dari perusahaan. Jadi tidak ada satupun seharusnya yang dilupakan, entah itu core business activities maupun supporting business activities. Itu harus menjadi pertimbangan kita pada saat kita akan mencanangkan sebuah transformasi digital. Mungkin ada yang beranggapan bahwa ngapain sih general affairs itu harus diajak transformasi digital gitu. Mereka kan nggak perlulah gitu ya. Tapi kan dalam konteks mindset, itu harus secara keseluruhan, end to end, dibawa ke dalam sebuah journey atau perjalanan dalam mentransformasikan bisnis, termasuk bisnis proses di dalam sebuah organisasi menuju digital culture. Jadi teman-teman sekalian, rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian, value change itu penting banget untuk menjadi pertimbangan kita pada saat kita mulai mencanangkan transformasi digital. Pak, tapi mahal misalkan. Kalau kita digitalisasi aja, semua proses bisnis organisasi menjadi elektronik atau menjadi sistem, itu kan mahal banget. Ya, kita bicara mengenai nanti buat milestone, buat sebuah roadmap, buat sebuah strategi digitalisasi atau transformasi digital strategi gitu. Itu kita bisa dibuat dalam setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, bahkan 5 tahun atau lebih. Tergantung bagaimana perusahaan mencanangkannya. Dan value chain ini seperti yang kita lihat di sini, kalau Academic Wise melihat, ini adalah manufacturing banget ya. Ya awal mula Michael Porter itu mengeluarkan value chain ini ya, ini lebih kepada bisnis modelnya sebuah perusahaan manufacturing atau perusahaan yang membuat produk atau goods ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau kita lihat beberapa literatur lain, ada juga yang disebut sebagai value shop. Untuk perusahaan jasa konsultan hukum, perusahaan IT seperti saya, itu harus bisa memikirkan bagaimana penciptaan value di sebuah organisasi, di sebuah perusahaan yang memberikan jasa, itu dipetakan. Jadi kalau kita bikin business plan dengan mempertimbangkan value chain, memetakannya untuk keperluan misalkan transformasi digital, maka dilihat dulu industrinya apa. Kan tidak mungkin konsultan hukum menggunakan yang ini kan. Kan tidak mungkin jasa konsultan IT, jasa pembuatan software dan sebagainya misalkan menggunakan manufacturing value chain model seperti itu. Ada namanya value shop. Dan ada juga namanya value network. Ini juga value chain untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis yang dia harus bangun produk dulu, dia harus bangun infrastruktur dulu, baru bisa memberikan layanan. Mempertemukan antara pembeli dan penjual itu termasuk salah satu ya. Contohnya adalah marketplace. Marketplace kan mereka harus bangun sesuatu dulu. Marketplace yang harus kita bangun sehingga nanti bertemu di sana antara penjual yang bukan bagian dari organisasinya dengan pembeli yang akan membeli barang yang bukan milik organisasi atau bisnisnya. Nah, typical model bisnis atau value chain ini yang disebut sebagai value network. Nah, itu kenapa yang ingin saya sampaikan di sini, yang ingin saya highlight dari 3 dari sekian banyak model value chain adalah pahami dulu organisasi Anda, value chain-nya seperti apa. Jangan sampai kita tidak paham bagaimana penciptaan nilai bagi bisnis, bagi shareholder kita, bagi seluruh stakeholder kita di satu organisasi, lalu tiba-tiba yuk kita transformasi digital. Dengan pakai apa? Dengan ERP contohnya gitu ya. Sementara ERP-nya itu manufacturing banget. ERP-nya itu modul-modulnya manufacturing banget. Kan ini sesuatu yang keliru. Akhirnya pada saat diimplementasikan, kerepotan. Menyesuaikan, kok ini ada production planning sih? Apaan gitu. Bisnis kita kan jasa konsultan hukum misalnya. Bisnis kami kan digital marketing agency.
Bisnis kami kan penyiaran TV dan sebagainya. Kenapa kita harus menggunakan ERP yang manufacturing banget gitu? Nah, itu salah satu hal yang menurut saya, pengalaman kami, pemahaman dan pendetailan sebuah value chain sangat penting sekali untuk memastikan bahwa transformasi digital kita tuh searah. Bukan hanya searah dengan tujuan perusahaan saja dan bisnis, tapi juga searah dengan kemana teknologi di mana perusahaan kita berjalan, industrinya itu sesuai gitu. Jangan sampai bank ya satu menggunakan model manufacturing, yang lainnya itu menggunakan banking, contohnya seperti itu. Itu memang ekstrim ya. Saya harap tidak terjadi sih. Tapi itu yang harus dilakukan. Kenapa value chain ini penting banget? Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang atau hari ini, mungkin dari beberapa waktu sebelumnya ya, eh, value chain ini sudah ditambahkan service di depannya. Jadi service value chain. Karena di beberapa publikasi literatur ya disampaikan bahwa setiap organisasi, setiap company, setiap bisnis itu adalah service company. Tidak ada yang pure gitu. Perusahaan itu membuat goods atau produk barang-barang gitu ya, barang apa namanya, untuk dijual ya, barang gitu. Goods. Mereka selalu tambahkan service. Kenapa? Ya supportnya setelah kita pakai ada masalah kemana? Service centernya. Bahkan kita juga menawarkan mau diservis nggak secara berkala. Nah itu dari manufakturernya juga menyampaikan itu gitu. Ada package-package itu. Oleh karena itu setiap organisasi, bisnis, perusahaan, atau bahkan mungkin institusi pemerintahan dan lembaga sudah harus mempunyai konfigurasi servis mereka. Kalau kita runut dari bawah, servis itu diawali dari organization resources. Apa yang kita punya, apapun yang kita punya, ya. Ada IT, kemudian ada organisasi, people-nya, orang-orangnya, kemudian ada value stream atau bisnis prosesnya, termasuk partner dan supplier kita di belakang kita atau di dalam organisasi kita yang kita miliki, itu bisa kita construct menjadi produk, which is produknya dibagi tiga. Ada produk yang jenisnya goods atau barang kita produce itu, kita membuat produk atau barangnya tadi, kemudian kita memberikan mungkin service offering-nya access to resources. Seperti kami perusahaan software ada cloud, mau berapa lisensi itu kan akses terhadap resources kita. Kemudian ada service action di mana kita bisa fulfill. Pak tolong instalkan, Pak tolong kirimkan gitu. Itu kan jasa pengiriman atau courier service itu adalah service action. Tolong kirimkan barang A ke dari lokasi pertama ke lokasi kedua. Itu kan courier service, artinya itu service action. Jadi ketika ada customer yang meminta layanan, kita harus fulfill. Ada service action di sana. Nah, kita construct service offering-nya dan ada interaksi dengan customer. Interaksinya berupa apa? Sekali lagi, nggak zaman lagi kan manual. Karena ada disrupsi. Sekarang sudah saatnya menggunakan teknologi digital. Maka semua rame-rame service interaction-nya menggunakan internet kah, menggunakan web, menggunakan mobile, aplikasi, dan sebagainya. Sampai apapun menggunakan apa namanya teknologi digital. Dan kalau teknologinya berkembang, pasti service interaction juga berkembang gitu. Tidak mungkin hanya itu saja. Kalau dulu datang ke counter, ke toko, sekarang sudah menggunakan, waktu itu sudah menggunakan website. Ternyata berkembanglah teknologi mobile phone, akhirnya menggunakan mobile phone, dan seterusnya. Mungkin nanti ada teknologi lain lagi, perusahaan akan merasa terdisrupsi terus dan harus merasa terdisrupsi sehingga mereka bisa berubah terus. Oleh karena itu, digital culture, gitu, innovative culture itu penting banget untuk memastikan transformasi digital itu sukses. Bapak Ibu sekalian, service value chain ini melibatkan stakeholder. Banyak sekali stakeholder dalam perusahaan atau organisasi, termasuk service provider, consumer, ada third party supplier, kompetitor termasuk salah satunya juga regulators dan employee. Nah, semua ini harus berinteraksi. Nah, interaksi antara customer, supplier, organisasi, dan sebagainya itu ada 3 tipe kalau dalam konteks service value chain. Yang pertama adalah basic relationship, perusahaan A outsource ke perusahaan B. Contohnya seperti itu. Yang kedua adalah cooperative relationship. Jadi ada perusahaan A yang outsource atau memberikan pekerjaan ke perusahaan B. Nah, dalam aspek tertentu saja. Misalkan tolong dong kontak senternya apa namanya, saya minjem kontak senternya gitu, saya nyewa kontak senternya, saya minta kurirnya. Ada beberapa bagian saja.
Dan ada juga yang partnership, udah blended. Kita nggak melihat lagi organisasi itu mana karyawannya, mana suppliernya, mana vendornya, bahkan mana kompetitornya, mungkin seperti itu. Itu sudah blended. Itu adalah tipe partnership. Ini adalah service relationship di antara stakeholder layanan semuanya. Bapak Ibu sekalian, lalu kalau value chain itu menjadi objek utama untuk kita pertimbangkan di dalam transformasi digital, besar dong. Biayanya sangat besar sekali dan capek gitu ya. Walaupun dibuat roadmap 3 sampai 5 tahun itu besar banget Pak gitu. Ada nggak sih quick win di depan yang kita bisa lakukan sehingga transformasi digital ini tidak hanya lebih sedikit atau lebih kecil, tapi memberikan impact yang langsung kepada bisnis dan dilihat bagus oleh customer, juga bisa menciptakan revenue, profit yang lebih tinggi dan sebagainya. Ada. Biasanya pertama kali quick win kita implementasikan ke proses bisnis yang termasuk ke dalam aliran customer journey. Jadi bagaimana customer mulai browsing produk kita, layanan kita, sampai dengan mereka bayar uang. Nah, itu yang kita buat sebagai customer journey map. Inilah yang kemudian kita identifikasikan interaksi antara customer dengan company melalui sistem kah atau masih manual dan sebagainya kita petakan. Inilah yang kemudian kita ubah modelnya. Kita sediakan teknologinya kalau kita bicara mengenai teknologi ya. Sehingga apa? Sehingga customer journey ini bisa meningkatkan revenue sekaligus meningkatkan experience atau kepuasan dari customer kita menjadi lebih baik. Nah, biasanya quick win-nya ditaruh di customer journey. Oleh karena itu, setiap perusahaan value chain adalah hal yang penting karena itu objek yang harus kita pertimbangkan di dalam melakukan transformasi digital. Kalau kita mau cari quick win, buat customer journey, di sanalah menjadi titik awal kita melakukan transformasi digital yang berdampak tidak hanya ke perusahaan, tapi juga memberikan dampak terhadap kepuasan dari customer. Bapak Ibu sekalian, peran teknologi selama ini dari 1.0, 2.0 sampai 5.0 gitu ya, itu berbeda-beda. Selama revolusi industri 1.0, perusahaan meningkat dramatis gitu ya, kapasitas produksinya karena ada listrik di sana, ada mass production kurang lebih seperti itu ya. Kemudian 3.0 kita mulai digitalkan yang manual, makanya sekarang kami baru implementasi ERP, udah 5.0, itu sebenarnya 3.0 ya. Kita sepakat sama-sama ya. Ada 4.0 yang barusan kita lewati atau masih ada yang struggle di 4.0 dengan IoT, Big Data, Analitik dan sebagainya. Ada 5.0 yang katanya sudah mass personalization, udah koordinasi kerjasama antara teknologi dan manusia gitu. Udah dipersonalisasi lah kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita online shopping itu sudah, ini semua katalognya saya banget, itu salah satu cirinya kita sudah personalize experience kita berdasarkan teknologi yang diimplementasikan, itu salah satunya. Nah, di mana kita sekarang? Ya, umumnya kalau saya lihat sepengalaman saya terlibat di organisasi-organisasi bisnis maupun instansi pemerintah baik lokal maupun bisnis multinasional ya, kebanyakan sebagian besar masih di 3.0. Jadi masih mendigitalkan proses-proses yang manual. Which is itu nggak masalah. Karena Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, kesuksesan transformasi digital sebetulnya bukan diukur dari customer kita, bukan diukur dari kompetitor kita sebetulnya, bukan diukur dari industri. Tapi apa? Tapi tujuan dan goals yang tercapai yang tertuang di dalam bisnis strategi dan digital strategi kita. Jadi katakanlah IT manager nih ya. Begitu satu perusahaan meng-hire IT manager, biasanya kita jarang nanya nih sebagai calon IT manager, Pak, sebagai IT manager saya akan dianggap sukses dalam 3 tahun, 5 tahun itu kalau saya ngapain? Itu biasanya jarang. Di interview sibuk nanyain mengenai gajinya berapa, benefitnya apa, saya punya tim berapa, dan sebagainya gitu kan. Nah, sama juga ketika kita melakukan transformasi digital, harus sepakat pimpinan perusahaan, stakeholder perusahaan, mungkin dalam hal ini dicanangkan oleh top level management, apa end goal dari transformasi digital periode ini, katakanlah 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Karena tidak mungkin misalkan sebuah perusahaan manufacturing ya yang sedang gitu ya, lokal gitu,
tiba-tiba mencanangkan 3 tahun lagi harus seperti Astra International, salah satu manufacturing apa namanya yang bagus di Indonesia misalkan gitu ya. Tidak mungkin 3 tahun 5 tahun, tapi kita ada journey. Milestone pertama 3 tahun pertama itu kita harus mencapai apa? Dan kalau kita mencapai goal tersebut, ya sudah tercapai milestone tersebut dalam bertransformasi secara digital. Nah, jangan lupa hal tersebut juga harus didukung oleh IT strategi. Jadi ada bisnis strategi, ada digital strategi, dan IT strategi yang harus align. Tidak bisa lagi sebetulnya gini ya. Saat ini kalau kita bicara perusahaan yang ingin bertransformasi digital, bisnis strategi dibuat dulu, baru digital strategi dibuat, baru di-alignment-kan dengan IT strategi. Sudah tidak zaman lagi harusnya. Karena apa? Karena semua strategi itu harus menjadi satu, di mana posisi IT dan posisi digital bisnis atau posisi R&D dan sebagainya dalam perusahaan gitu ya, harus terlibat dalam penyusunan strategi ini as a business strategi. Jadi tidak bisa kita buat RJPP, nanti setelah RJPP atau Renstra selesai, baru kita buat IT strateginya atau digital strategi, itu nggak bisa lagi. Karena bisnis strategi itu akan didukung oleh IT dan digital strategi juga ditentukan berdasarkan digital dan IT strategi. Jadi 3 tahun, 5 tahun lagi perusahaan mau kemana itu sudah dipengaruhi oleh kemana nih teknologi dan digital akan bergerak. Nah, harusnya perusahaan dalam konteks bisnis ya, terutama instansi saya pikir juga sama, ketika menyusun Renstar JPP, itu sudah kental dengan teknologi di dalamnya. Kalau kita bicara mengenai transformasi digital. Tapi kenyataannya IT itu banyak yang mercusuar Bapak Ibu sekalian. Sedikit lagi ya. Kenapa disebut mercusuar? Karena kadang-kadang banyak IT perusahaan yang orangnya jago-jago, pintar-pintar, mereka berhasil membuat solusi atau aplikasi bisa diimplementasikan dengan bagus di bisnis, bahkan harganya mahal, tapi IT-nya sendiri masih manual. Kalau mau ada perubahan di server, itu pakai email gitu. Kemudian kalau ada change request pakai form Google Form gitu, seperti itu. Kalau bisnis punya ERP, IT dari mulai perencanaan IT sampai operasional IT masih tersebar, terpisah-pisah, bahkan ada yang manual. Topologi network pakai Visio, misalkan. IT strategic plan adanya di PowerPoint. Kemudian daftar aset adanya di Microsoft Excel gitu. Karena saya bergerak di bidang IT sebagai konsultan IT, maka saya melihat itu terjadi di Indonesia. Ada perusahaan yang setiap tahun itu menghabiskan puluhan miliar untuk annual technical support-nya aja dari ERP yang besar gitu ya, 3 huruf itu. Tapi IT-nya masih manual semua. Nah, gimana caranya gitu? Berarti bisnisnya bertransformasi. IT yang merupakan bagian dari bisnis tidak bertransformasi. Bahkan IT-nya itu, saya pernah ada satu webinar membandingkan antara IT dan warteg. Agak ekstrim ya, tapi ini memberikan ilustrasi aja. Bedanya adalah warteg itu jualannya jelas. Apa yang mereka jual, apa yang tidak. Tapi kalau IT nggak gitu. Ada direksi, baru beli iPhone baru. Nggak bisa pakainya, atau ada masalah, dia datang ke IT. Tolong dong betulin, IT mau nggak? Biasanya mau. Seneng malah ya. Oke Pak, nanti saya betulin. Padahal helpdesk dan supportnya, pegang iPhone aja belum pernah ya. Seperti itu. Yang kedua adalah, jelas jam layanannya. Kalau warteg jam 10 malam, kalau warteg tutup, kita ketok-ketok gitu ya. Tolong dong, saya mau makan lapar. Nggak bisa. Nggak ada Pak, kita tutup. Bahkan nggak dijawab. Kalau IT jam 12 malam, siap. Gitu. Harus selalu siap. Katanya IT kan 24 jam, Kak. Ya, tapi kan kita punya keterbatasan resource, Bapak Ibu sekalian. IT harus punya jam layanan. Menunya transparan, jelas yang dijual apa. Kalau IT, kayaknya IT itu semuanya bisa. Bisa melakukan apapun, kecuali menghidupkan orang yang meninggal gitu ya. Membuat orang hidup meninggal bisa. Kasih assignment yang banyak saja gitu ya. Atau kesetrum gitu. Tapi warteg kan tidak begitu gitu. Mereka jelas, transparan. Ada orek, ada telur, ada rendang, dan sebagainya. Tapi IT seakan-akan semuanya bisa mereka lakukan. Dan ekspektasi dari warung Tegal atau warung nasi itu jelas. Kalau orek rasanya apa, kalau rendang rasanya apa, gitu. Kalau tahu bacem rasanya apa. Kalau IT kadang nggak jelas. Usernya bilang, Mas, kok lambat aplikasinya? IT bilang, enggak, kok cepet. Nah itu.
ekspektasi dari customer atau user dengan apa yang disampaikan IT atau yang dirasakan itu berbeda. Mungkin karena mengukurnya dari tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda, dengan gadget yang berbeda. Oleh karena itu IT juga harus bertransformasi. Termasuk salah satunya ya bikin menu layanan lah. Jelas working hours-nya, service hours-nya, jelas SLA-nya dan sebagainya. Dan kadang-kadang yang lebih parah lagi gitu ya, kadang-kadang yang lebih parah lagi gini ya, bisnisnya itu berhasil melakukan transformasi tadi. Wah, any unit sudah menggunakan aplikasi. Ya, simpelnya itu yang gampang ya gitu ya. Sudah digitalisasi semua katakanlah gitu ya. Tapi IT-nya maturity-nya masih rendah. Kebijakan ini nggak ada, kebijakan itu nggak ada, prosedur ini nggak ada, prosedurnya terpecah-pecah di mana-mana. Atau yang kedua, bisnisnya sudah digitalisasi prosesnya, tapi IT-nya masih manual. Ada banyak perusahaan besar yang IT-nya masih manual. Lengkap sih kebijakannya, prosedurnya. Tapi semuanya masih dilakukan manual, pakai Google Form, pakai Excel, dan sebagainya. Bisnisnya sudah menggunakan aplikasi yang mahal. Dan yang terakhir adalah IT sudah memiliki maturity yang tinggi. Wah, comply terhadap ISO 20000, ISO 27001. Atau kalau instansi pemerintah ada namanya SPBS, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Kita tahu sebuah instansi pemerintahan kemarin yang katanya data centernya kena hack gitu ya, kena ransomware, itu kan indeks maturity-nya 4,2 sekian kalau nggak salah ya, udah di atas 4 gitu ya. Oh, tapi kok bisa terjadi? Apa yang kemudian sebetulnya kita bisa amati bahwa maturity atau indeks it just a paper. Implementasinya mungkin tidak seperti itu. Oleh karena itu, miris sekali kalau perusahaan atau bisnis atau bahkan instansi pemerintahan, lembaga itu hanya mengejar tingkat maturity tanpa menguatkan aspek implementasinya. Oleh karena itu, saya kembali lagi ke statement yang saya sampaikan bahwa transformasi digital ini tidak hanya satu bagian saja, tidak hanya bisnis saja. Kalau kita bicara value chain, tidak hanya core bisnis saja, core function dan core activity saja, tapi support activity, support function juga harus ikutan, termasuk IT yang menjadi backbone digital bagi perusahaan itu harus ikut bertransformasi. Jangan sampai IT menjadi mercusuar. Itu saja paparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya kembalikan ke moderator. Mas Abu, silakan. Terima kasih Pak Dede Mulyana, paparannya sangat menarik, sangat komprehensif ya. Dan ini saya yakin selanjutnya kita akan buka sesi Q&A. Jadi untuk teman-teman di Zoom, Bapak Ibu di Zoom, silahkan berpartisipasi dengan raise hand di Zoom-nya masing-masing. Nanti akan bisa masuk ke sesi Q&A-nya. Baik, sembari menunggu partisipasi dari teman penanya dari chat Pak Robert David Tumena, beliau bertanya, penerapan teknologi dalam pekerjaan tentunya juga dihadapkan dengan risiko yang besar, utamanya terkait dengan ancaman terkait kebutuhan akan tenaga kerja manusia yang semakin berkurang dan juga cybercrime yang sedang marak. Di beberapa kesempatan, hal ini justru menjadi alasan sebuah perusahaan mengalami masalah besar dan acap kali mengalami kegundahan. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan isu tersebut? Apakah penerapan teknologi masih worth it? Nah, ini pertanyaan cukup menarik ya. Mungkin bisa dari Pak Alfiza dan Pak Dede. Mungkin siapa yang mau menjawab duluan, Pak? Ya, langsung. Mungkin bisa langsung Pak Dede dulu kali ya. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya luar biasa ya, bagus sekali. Saya orang teknologi, orang IT tepatnya ya. Jadi saya tahu sekali concern-concern ini banyak dialami oleh customer-customer kami malah gitu ya. Pertanyaan ini sering mengemuka di level manajemen atau direksi. Pak, sebetulnya kita jadi implementasi teknologi nggak sih? Atau bisnis secara konvensional aja prosesnya nih, supaya aman dan sebagainya. Pak, di dalam implementasi teknologi itu harusnya ada dua hal yang dipertimbangkan. Pertama adalah resiko if implementing, dan resiko if not implementing. Jadi kalau kita mengimplementasi apa resikonya, kalau tidak mengimplementasi apa risikonya. Saat ini era digital gitu ya. Kalau bisnis ya dalam konteksnya kita tidak bisa
menyeimbangkan dengan kompetitor, apa yang kompetitor lakukan di ranah digital, maka kita kemungkinan akan tertinggal, bahkan akan ditinggalkan oleh customer kita. Kalau kita tidak implementasi teknologi, resiko itu kita bisa accept nggak? Manajemen bisa accept nggak? Masa kita masih jualan di warung-warung sementara kompetitor kita sudah online? Kasarnya seperti itu. Risiko tidak mengimplementasikan itu bisa jadi besar, bahkan bisa membuat bisnisnya kolaps gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita pilihannya adalah risiko kalau mengimplementasikan. Tentunya apapun lah ya, tidak hanya teknologi. Kita nggak ngapa-ngapain aja ada risiko. Kita berangkat dari rumah ke kantor aja ada risiko. Risiko tertangkap polisi, kesenggol orang dan sebagainya. Tinggal bagaimana kita memanage atau mengelola risiko itu. Bagaimana caranya? Banyak sekali panduan, acuan, regulasi, best practice, standar dan sebagainya. Ketika kita mengimplementasikan sebuah teknologi, kita harus juga memastikan bahwa prosesnya sudah kita perbaiki, governance tata kelolanya juga, dan SDM-nya. Karena apa? Kalau kita bicara cybercrime, cyber security dan sebagainya, itu udah confirm dari publikasi manapun, dari konsultan manapun, dari analisis siapapun, rantai atau bagian yang paling lemah itu adalah aspek manusianya. Sekuat apapun teknologi, kalau manusianya kita tidak tingkatkan awareness-nya tentang aspek security ini, awareness-nya supaya kita bisa menjaga password kita, kalau ada orang resign, kita harus clearance atau exit clearance dengan memastikan tidak ada akses yang tersisa dan sebagainya. Dan ketika kita rekrut bahkan di awal, orang yang akan masuk dan mengelola teknologi ini kita lakukan background check berulang-ulang dan sebagainya. Itu saya pikir bisa mengurangi resikonya. Resiko pasti akan selalu ada, oleh karena itu kita harus catch up dengan teknologi, dengan vulnerability-nya, dengan hal-hal yang bisa membahayakan perusahaan yang lubangnya atau hole-nya dari teknologi. Seperti itu, Pak. Jadi ada resiko if not implementing, which is bisnis bisa collapse. Ada juga resiko implementing, which is kita harus mitigate resiko tersebut. Seperti itu, Pak Pisa dan Pak Abu juga yang bertanya tadi ya. Baik, terima kasih Pak Dede, luar biasa. Jadi mungkin kalau disimpulkan sedikit, berarti sebenarnya akan lebih bahaya resikonya sebenarnya untuk tidak mengimplementasi ya Pak ya. Karena Ya, kalaupun betul. implementasi tadi, banyak sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan untuk memitigasi resiko ya Pak ya. Ya. Kalau dari Pak Pisa ada yang mau ditambahkan Pak? Sementara, oke, terima kasih gitu ya atas pertanyaan yang tadi. Saya mungkin ya agak-agak lupa tadi ya gitu ya. Dan juga ingin menyampaikan pesan di sini gitu ya. Transformasi digital itu mungkin suatu proses kompleks, dan di dalam proses yang kompleks itu mungkin ada berbagai kegiatan, berbagai pekerjaan, berbagai aktivitas yang kaitannya dengan implementing new things, mengimplementasikan sesuatu yang baru. Mengimplementasikan sesuatu yang baru yang kita belum tahu itu seperti apa, taunya cuma dari cerita atau dari paper atau dari buku, dari apapun gitu ya, tentunya akan berhadapan dengan ketidakpastian. Berhadapan juga dengan risiko. Oleh karenanya mengimplementasikan sesuatu akan lebih bijak tentunya kalau juga kita siapkan rencana tindakan mitigasi seandainya berhadapan dengan risiko-risiko tertentu. Namun demikian tetap ya kita lakukan identifikasi risiko A, B, C, D just in case kita memang akan mengimplementasikan itu. So, rencana apapun atau rencana implementasi apapun kelihatannya belum elok ya atau belum pas kiranya kalau tidak dilengkapi dengan identifikasi risiko dan rencana tindakan atau upaya mitigasi sekiranya risiko tersebut bisa timbul. Kalau saya mungkin memiliki prinsip atau pendekatan seperti itu. Apapun ada risiko. Dan tentunya untuk hal apapun tersebut, tolong dilengkapi dengan upaya-upaya terkait dengan manajemen risikonya. Mudah-mudahan setuju ya Kang Dede ya gitu ya. Baik, selanjutnya penanya selanjutnya sudah ada beberapa yang raise hand di Zoom. Ada Pak Afzil Ramadian, selamat sore Pak. Ya, suara saya jelas. Silahkan Pak Afzil Ramadian Pak, pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Pak, wabarakatuh. suaranya mohon izin belum kedengeran Pak Afzil Ramadian, mungkin bisa dinaikkan volumenya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih sebelumnya para narasumber dan moderator dan luar biasa sekali nih materinya daging semua kalau saya lihat nih. Wah, terkait dengan transformasi digitalisasi. Nah, tapi ada hal yang terpenting yang perlu kita garis bawahi highlight di sini adalah bagaimana kita merubah sebuah culture. Nah, tadi disampaikan oleh pemapar pertama itu dan pemapar kedua juga tadi menguatkan menyampaikan bahwa culture ini yang cukup mempengaruhi khususnya di Indonesia ya. Bagaimana kita merasa menganggap saya sudah digital padahal culture-nya itu ternyata kita masih konvensional. Nah, ini bagaimana merubah mindset apalagi orang khususnya orang yang sudah berada di zona nyaman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan keamanan pastinya ya. Keamanan digitalisasi. Nah, digitalisasi ini kan sekarang rentan sekali terhadap keamanan. Nah, ini bagaimana tips Bapak-bapak dari narasumber terkait dengan keamanan digitalisasi. Demikian, terima kasih. Ya, silakan Pak bisa langsung ingin menjawab ya. Baik, terima kasih Pak Azil. Pertanyaannya tentunya menimbulkan tantangan-tantangan tersendiri nih Pak ya. Paling enggak untuk saya yang akan menjawabnya gitu ya. Baik, berbicara tentang transformasi, berbicara tentang hal-hal tersebut tidak ada yang bisa memisahkan atau memutus hubungannya dengan culture. Culture dalam hal ini budaya atau mungkin bahkan perubahan budaya ya. Jadi begini Pak gitu ya. Secara ringkas dan secara singkat dan secara humble mungkin beberapa teman saya yang senior menyebutkan gini. Awal-awal kita mungkin harus dipaksa untuk melakukan sesuatu atau untuk tunduk kepada sesuatu. Lama-lama kita akan melakukannya meskipun secara terpaksa. Lama-kelamaan setelah dipaksa, setelah terpaksa, ya tanpa ada paksaan lain kita akan terbiasa. Terbiasa, lama-lama mungkin akan menjadi budaya. Gitu Pak ya, gitu ya. Oke, berbicara tentang transformasi digital dan juga budaya digital atau ya lebih enaknya mungkin disebut literasi digital yang membudaya gitu ya. Ini tentunya ada tantangan tersendiri dan ini tentunya bukan juga seperti membalikan telapak tangan. Perlu pembudayaan, perlu pembiasaan dari awalnya dan pembudayaan. Saya ambil contoh, saya nggak tahu pasti ini bisa dianggap sebagai suatu konteks transformasi digital nggak ya gitu ya. Mohon izin Pak Afzil di Jakarta bukan Pak? Atau di Jabodetabek bukan Pak? Jakarta. Jakarta ya Pak Afzil gini ya. Jadi begini, kira-kira mungkin hampir 12 tahun yang lalu, Kang Dedek juga mungkin ikut mengalami ya gitu ya. Ketika pada masa-masa sebelumnya banyak nih teman-teman kami di sini banyak yang angker Pak, anak kereta atau rocker deh, rombongan kereta gitu ya. Dulu gampangnya gimana gitu ya? Ya cuma beli tiket gitu ya, beli tiketnya juga ngantri di loket gitu ya, atau di mana saja gitu ya. Lama-lama sekarang udah nggak perlu beli tiket lagi, tapi tapping, e-money. Kalau nggak tapping nggak kebuka tuh gerbangnya. Nggak bisa tuh naik kereta gitu ya. Pak, di awal-awal saya sih meyakini kereta api Indonesia itu berhadapan dengan tantangan yang cukup signifikan. Tantangan yang berat gitu ya. Pak kok begini sih kemarin-kemarin kita gampang loh naik kereta ini sekarang harus punya e-money, harus punya flashcard atau harus punya uang digital dan yang lain sebagainya. Tapi alhamdulillah 10 tahun berlalu atau mungkin udah hampir 20 tahun berlalu itu terjadi dengan sendirinya Pak ya gitu ya. Orang-orang udah pada tahu sekarang kalau mau naik kereta atau kalau di Jakarta mau naik Transjakarta atau apapun, nggak usah pakai uang cash, tapi pakai kartu uang elektronik. Begitu juga kalau lewat tol. Pak dulu-dulu waktu pertama kali diberlakukan, tentunya yang namanya pintu tol itu ngantri, banyak yang nggak siap, banyak juga yang protes kok harus seperti ini gitu ya. Tapi dipaksa, baik dipaksa oleh regulator maupun dipaksa oleh si leader atau pemimpin di dalam ekosistem tersebut gitu ya. Kalau di jalan tol, Jasa Marga pokoknya bilang begini, Bapak Ibu, so kalau nggak punya e-money, kalau nggak punya flashcard atau nggak punya uang elektronik nggak usah lewat tol, simple gitu ya. Lama-lama yang menyesuaikan siapa? Stakeholder seperti kita loh gitu ya. Oke, perlu adanya upaya-upaya seperti itu gitu ya. Ya sama sih kalau di
kalau di perusahaan atau organisasi. Absensi kita nggak fingerprint ya gitu ya. Tapi absensi melalui handphone masing-masing gitu ya. Ini entah mungkin bisa dianggap suatu bentuk transformasi digital atau paling tidak digitalisasi ya Kang Dede ya gitu ya. Oke, silakan dari manapun absen, mau lagi di jalan atau ya yang mengimplementasikan skema kerja secara hybrid atau secara campuran antara work from home dan work from office gitu ya. Tolong absennya lewat aplikasi yang udah tertanam di gadget masing-masing ya. Oke. Banyak yang nggak terbiasa atau banyak yang lupa, banyak yang apa gitu ya. Lama-lama mungkin terbiasa setelah sebelumnya terpaksa gitu ya. Terpaksa karena apa gitu ya. Kalau saya nggak nge-tap atau nggak absen lewat handphone atau gadget saya dianggap absen. Uang hariannya nggak ada, uang makan dan uang transfer atau uang pulsa gitu ya. Lama-lama ya ada kesadaran seperti itu, ya besok-besok mungkin kalau udah terbiasa bangun tidur yang pertama kali dicari adalah handphone atau gadget untuk melakukan absensi, kira-kira demikian. Oke, nah terkait dengan hal tadi, ya yang namanya budaya itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan seperti membalikan telapak tangan. Perlu ada upaya-upaya khusus, utamanya mungkin upaya pembiasaan sehingga menjadi budaya. Begitu juga dalam konteks transformasi digital. Cara kerja kita kemarin-kemarin seperti itu. Sekarang nggak bisa gitu ya, dan sekarang mungkin nggak bisa lagi seperti ya di tempat kami atau di beberapa tempat yang lain gitu ya. Kok sekarang kalau minta uang untuk perjalanan dinas pakai ini saya harus ngisi itu segala macam. Ya udah, pilihannya adalah ini kasarnya mungkin ya gitu ya. Mau dapat nggak uangnya untuk perjalanan dinas besok ya ikutin. Prosedur-prosedurnya udah terdigitalisasi gitu ya. Nggak bisa ya secara manual, mohon maaf ya nggak bisa. Kalau emang nggak bisa gimana gitu ya. Mau pakai kertas berlembar-lembar atau ngabisin 2-3 rim kertasnya gitu ya. Uangnya mungkin nggak bisa cair gitu ya. Harus melalui proses-proses yang terdigitalisasi gitu ya. Suka nggak suka, mau nggak mau harus kita ikutin. Supaya something yang akan menjadi benefit kita dapatkan gitu ya. Mungkin harus ada hal-hal seperti itu tuh. Hingga pada akhirnya perubahan proses bisnis atau perubahan aktivitas atau apapun yang tadinya mungkin manual tapi sekarang terdigitalisasi bisa menjadi kebiasaan baru kita. Dari saya mungkin seperti itu, Pak Afzil. Terima kasih dan mohon maaf untuk hal yang mungkin kurang berkenan. Silakan Kang Dede, mungkin mau nambahin Kang? Ya, makasih Pak Pisa, Pak Afzil, pertanyaannya bagus sekali. Kesalahan utama di dalam transformasi digital adalah berpikiran bahwa transformasi digital itu adalah mengimplementasikan teknologi digital. Padahal yang paling berat itu adalah change management. Jadi kalau kita bicara mengenai kenapa sih ada orang yang nggak mau ikutan digitalisasi, nggak mau menggunakan sistem yang baru, mekanisme yang baru, mungkin alasannya karena nyaman dan sebagainya gitu ya. Padahal sebetulnya akar dari masalah itu adalah resistance. Resisten itu bukan karena satu departemen nggak mau ikut rame-rame, enggak. Resisten itu adalah berawal mula dari individual resisten. Setiap orang punya fear yang berbeda ketika diajak menuju ke sesuatu yang baru. Ada orang yang khawatirnya aspek finansial ada orang yang khawatirnya aspek karir ada yang aspek kenyamanan, saya gini aja deh, saya susah belajar ada gitu. Jadi dalam transformasi digital yang paling besar itu untuk mengubah culture itu adalah change management. Dalam disiplin ilmu change management yang biasanya menjadi bagian terbesar di dalam mengawal transformasi digital, kita harus mengakses setiap individual motivation dan resistance itu kenapa. Jangan sampai gini, oh ya semua dikasih awareness, dikumpulin 100-500 ribu orang, sosialisasi bareng-bareng, dikasih training bareng-bareng. Padahal setiap orang, setiap grup, setiap kelompok itu memiliki fear dan memiliki alasan resisten yang berbeda-beda. Contohnya ada orang yang sudah aware, saya udah aware kenapa harus pakai aplikasi, kenapa harus pakai ERP. Tapi mereka terus diundang untuk diberikan awareness. Mereka lama-lama akan resisten. Ini apa sih? Menganggap saya nggak ngerti atau apa? Saya kan tahu, aware bahwa ini penting. Di era digitalisasi ini perusahaan harus menggunakan ERP. Saya aware banget misalkan. Nah, yang kedua adalah orang mungkin tidak punya desire, keinginan gitu ya. Maka kita harus support dia dengan melakukan coaching. Ada juga mungkin orang yang takut karena dia nggak punya knowledge. Saya nggak tahu nih harus gimana nantinya. Orang tersebut bukan didudukan untuk sosialisasi, tapi kita berikan pelatihan. Ada orang yang ketakutan
Karena nanti gimana cara ngetiknya, gimana cara klik dan sebagainya. Bagaimana cara absen online seperti Pak bisa sampaikan di handphone itu. Nanti kalau salah gimana? Kalau harusnya check in malah check out dan sebagainya gitu ya. Orang yang memiliki motivasi atau resistant factor seperti itu mungkin tidak punya ability. Kita trainingkan, berikan hands on training. Dan orang yang awareness sudah tinggi, kemudian desire-nya juga ada, knowledge-nya ada lah, mereka tahu gitu ya. Kemudian juga bisa lah mereka komputer literasinya juga tinggi, tapi tetap ngeyel dan resisten itu mungkin harus dikasih yang terakhir seperti yang Pak bisa sampaikan. Take it or leave it gitu ya. Pakai reinforcement, termasuk menjalankan kebijakan bahwa kalau tidak pakai ya udah ikut gerbong atau tidak ikut gerbong. Nah, kelima aspek tadi awareness, desire, kemudian knowledge, ability, dan reinforcement factor itu harus kita assess terhadap seluruh stakeholder kita, katakanlah karyawan, mau 10 ya di-assess semua, mau 1000 di-assess semua, mau 10.000 di-assess semua. Nanti yang motivation untuk resistennya sama kita kumpulkan dengan mekanisme yang berbeda-beda. Kalau yang memang khawatir tidak mau ikutan perubahan ini, digitalisasi contohnya, karena tidak aware, ya kita lakukan sosialisasi awareness, Pak, Bu. Tahu kan ERP itu apa? ERP itu A, B, C, dan sebagainya. Ada orang yang sudah aware, udah punya desire, oke saya ikut deh, tapi saya nggak tahu caranya. Kumpulkan orang-orang yang mempunyai motivasi resisten yang sama di dalam hands-on training. Sehingga apa? Sehingga treatment terhadap orang ini bisa berbeda-beda. Misalkan ada orang-orang yang sudah mungkin zamannya baby boomers masih ada gitu ya. Di perusahaan ini orang yang udahlah paling 2 tahun lagi pensiun, kita address apa resisten motivation mereka. Kenapa sih resisten? Apakah benar-benar nyaman atau tidak atau kenapa gitu. Oh ternyata khawatir. Kenapa? Dia itu ngelihat screen-nya aja udah nggak kelihatan. Mungkin kita bisa pesen nanti ke orang aplikasinya. Tolong dong labelnya besar-besar gitu ya. Tolong dong jangan semua field ditampilin dalam satu screen. Tapi berupa wizard gitu. Besar labelnya, fieldnya setelah selesai ngisi satu field, klik move ke yang lainnya. Jadi ada pendekatan yang berbeda sehingga digital culture-nya ini bisa kita sesuaikan dengan resistant motivation yang berbeda-beda untuk seluruh karyawan walaupun nanti kita kelompokkan. Dan yang kedua adalah bagaimana tips dalam mengimplementasikan teknologi digital dan sebagainya. Mungkin tipsnya banyak lah di internet juga banyak yang memberikan tips and trick dan lain-lain. Cuman satu sih yang saya ingin sampaikan ke teman-teman yang terutama berasal dari perusahaan ya. Yang penting banget tolong jangan sampai ada yang pakai atau beli software bajakan gitu ya. Karena ketika kita beli yang bajakan atau bukan yang original, maka tidak ada yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Contohnya, sebesar apa sih Microsoft meng-hire CrowdStrike kemarin itu kan perusahaan cyber security yang besar sekali. Toh akhirnya melakukan kesalahan juga ya, blue screen di seluruh dunia di beberapa sektor di mana Windows-nya tidak dipakai beberapa jam yang mengakibatkan kerugian bisnis. Tapi kan original dalam konteks adalah kita meng-hire konsultan yang memang memiliki support yang bagus sehingga apa? Ketika terjadi sesuatu ada yang tanggung jawab. Kita pakai Microsoft Office contoh saja, original. Begitu ada masalah kita bisa minta ke mereka. Kok seperti ini? Tapi kalau kita sudah pakai bajakan, kita nggak tahu tuh software installation itu mulainya dari mana, awalnya dari mana, sudah diinjek apa dan sebagainya. Maka satu tip awal sih selain banyak tips yang lainnya tentunya ya beli dari vendor yang memang memiliki reputasi dan beli software yang original. Mungkin itu saja sih Pak Afril ya. Ya jawaban dari saya. Pak Bisa silakan. Baik, terima kasih Pak Dede dan Pak Alfiza. Semoga jawabannya tadi memperjelas ya Pak Afzil ya tentang pertanyaan yang diberikan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya silahkan raise hand atau tulis di chat. Baik, sepertinya belum ada nih Pak Dede, Pak Alfiza, berarti izin saya memberikan pertanyaan mungkin ya. Pertanyaan terakhir, nah tadi mungkin sempat dibahas oleh Pak Dede dan juga Pak Alfiza gitu ya tentang digital transformasi ini dan kedepannya itu udah mau masuk di yang 5.0 ya Pak Dede ya.
Namun sebenarnya di Indonesia itu sendiri mungkin masih banyaknya di 3.0 atau mungkin baru mulai menjamah 4.0. Nah, untuk menyambut 5.0 ini sendiri kira-kira kesiapan apa nih yang diperlukan oleh organisasi gitu ya untuk mencapai ke sana? Karena kalau kita tadi sempat diskusi gitu ya, tentu sepertinya agak lumayan kompleks juga nih untuk pendekatan ke situ. Nah, kira-kira mungkin ada nggak sih poin-poin atau hal-hal yang memang harus diprioritaskan nih oleh organisasi, terutama organisasi di Indonesia ya, untuk sampai ke tadi revolusi teknologi yang 5.0, mungkin seperti itu. Silakan mungkin kalau dari Pak Alvisa dulu mungkin yang mau menjawab, silakan Pak. Oke, pertama mungkin dari saya dulu, nanti secara konteks yang lebih narrow atau yang lebih sharpnya ada di Kang Dede ya gitu ya. Oke, kalau saya mungkin punya semacam prinsip seperti ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman, apakah transformasi digital itu suatu keharusan? Ya kita lihat siapa yang mengharuskan gitu ya. Apakah menjadi suatu kebutuhan? Mungkin menjadi kebutuhan gitu ya. Jadi jangan dilihat ya gara-gara saya oleh pemegang saham atau oleh group of company saya diminta untuk melakukan transformasi digital atau digitalisasi, akhirnya saya lakukan tanpa tahu esensi sesungguhnya apa. Kenapa? Karena dua hal. Ya mungkin tadi ada bisa digitalisasi yang menjadi anaknya dari transformasi digital yang lebih besar gitu ya. Tentunya harus dijalankan dengan suatu tujuan atau esensi tertentu. Kita mau apa? Kita akan menjadi apa yang akan kita bawa dalam perjalanan atau message yang kita bawa dan menuju kemana dalam rangka perjalanan transformasi digital ini. Oke. Kalau itu udah punya, baru kita bisa langsung mencoba menurunkan. Kalau begitu kita mungkin harus atau membutuhkan perlakuan-perlakuan tertentu di bagian ini dan yang lain gitu ya. Tadi Kang Dede udah menjelaskan ada yang namanya value chain, ada yang namanya value shop atau mungkin service value chain gitu ya. Di bagian mana kita akan melakukan digitalisasi, yang bagian-bagian mana yang memerlukan, bagian-bagian mana yang tidak memerlukan dan sebagainya. Mungkin kita harus bijak juga ya. Jangan semuanya main pukul rata, yuk kita lakukan digitalisasi, yuk kita lakukan transformasi digital. Hanya atas nama kita disuruh atau kita mengikuti tren. Oke, jadi secara bijak juga gitu ya. Kemudian selanjutnya ya lakukanlah dengan prinsip atau dengan keyakinan bahwa implementasi tersebut juga berhadapan dengan risiko. Risiko pada saat nanti terimplementasikan ada hal-hal yang mungkin akan mengganggu atau akan memberikan hambatan. Dan oleh karenanya rencana implementasinya tidak bisa dipisahkan dari sesuatu yang namanya upaya-upaya manajemen risiko. Entah itu identifikasi risikonya dan juga penetapan rencana tindakan mitigasi seandainya risikonya terjadi gitu ya. Dan yang tidak kalah penting adalah change manajemennya, manajemen perubahannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman, kami telah melakukan identifikasi dan analisis dan pada akhirnya kita menetapkan bahwa kita akan melakukan digitalisasi di poin-poin ini. Dengan alasan seperti ini. Nanti kalau terdigitalisasi, proses kita akan seperti ini. Sementara cara kerja kita sekarang seperti ini. Nanti akan ada perubahan ya gitu ya. Perubahannya mungkin bikin enak atau bikin gak enak gitu ya. Kita berikan sejelas-jelasnya yang enak apa, yang gak enak apa gitu ya. Clear dari awal gitu ya. Dan untuk hal-hal yang gak enak, katakanlah itu merupakan suatu risiko juga ya gitu ya. Wah nanti saya gini dong, nanti saya gini dong gitu ya. Jangan langsung menutup, ya udah kalau begitu karena banyak gak enaknya, mari kita tinggalkan, gak begitu gitu ya. Tapi kita tahu bahwa itu adalah hal-hal yang gak enak pada paling tidak saat ini ya, saat kita ngelihat belum menjalankan gitu ya. Mari kita buat sesuatu itu yang tadinya nggak enak menjadi enak gitu ya. Upayanya nggak juga upaya yang cepat gitu ya, tapi mungkin perlu pembiasaan, bahkan awal-awalnya pemaksaan, lama-lama mungkin ya saya meyakini sih kalau sekarang teman-teman yang biasa naik kereta atau anak kereta gitu ya, kalau ternyata down ya IT sistemnya untuk masalah tiketing dan yang lain sebagainya, mereka juga akan bingung gitu ya. Loh biasanya saya bisa ngetap kok sekarang malah pakai uang cash lagi gitu ya. Kenapa? Karena udah terbiasa gitu ya, udah terbiasa berubah kok sekarang malah balik lagi gitu ya. Atau seperti saya mungkin gitu ya, yang kemana-mana udah nggak pakai uang cash lagi gitu ya. Dengan anggapan atau dengan keyakinan semua bisa terima QRIS atau KRIS gitu ya.
Tapi nyatanya enggak juga gitu ya. Akhirnya ya saya membiasakan diri belanja di tempat-tempat yang bisa pakai kris gitu ya. Oke, kecuali mungkin bayar parkir atau bayar Pak Ogah di perempatan jalan itu kelihatannya nggak bisa pakai kris ya Kang Dede ya gitu ya. Jadi masih harus nyediain uang receh. Kira-kira mungkin demikian. Ada beberapa poin ya gitu ya, upaya-upaya termasuk di dalamnya manajemen risiko dan juga clear change management dan juga strategi-strategi pembudayaan kebiasaan baru. Kira-kira demikian dari Kang Dede, mungkin nanti ada tambahannya tuh Bang Abu. Baik, silahkan. Terima kasih Pak Bija, silahkan Pak Dede. Oke, kalau nggak salah tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan organisasi ya untuk menghadapi teknologi atau revolusi industri 5.0 gitu ya, Mas Abu ya. Ya, jadi kalau saya singkat saja mungkin eh, revolusi industri itu atau perkembangan teknologi itu adalah sebuah keniscayaan. Tapi apakah kita harus jump ke teknologi 5.0, bahkan kalau sekarang ERP-nya aja belum diimplementasikan berarti kan masih harus menghadapi 3.0 gitu ya. Itu menurut saya nggak usah buru-buru. Kalau Anda orang bisnis, Anda ngobrol dengan IT, dengan orang teknologi, dengan orang digital terkait dengan teknologi ini. Kalau Anda orang teknologi, orang IT misalkan, Anda menjadi bagian dari perencanaan bisnis itu jauh lebih bagus. Karena apa? Karena keputusan transformasi digital itu bukan hajatannya IT atau bukan hajatannya bisnis saja gitu. IT-nya nggak ngerti apa-apa nih. Bisnisnya mau transformasi digital, hire vendor aja dan sebagainya. Berarti kan kita akan ketergantungan ke vendor. Nanti orang IT-nya yang harus memaintainnya nggak tahu gitu. Jadi seperti salah satu slide saya sampaikan tadi adalah bisnis transformasi digital ini adalah bagian dari digital strategi. Teknologi pendukungnya dikelola oleh IT. Harus ada IT strategi. Mau digital strategi, mau IT strategi itu bagian dari bisnis strategi. Jadi yang harus dilakukan sekarang oleh perusahaan atau bisnis adalah duduk bareng antara orang bisnis dan orang digital dan orang teknologi tentang apa itu teknologi 5.0, 4.0. Lihat apakah kompetitor kita atau industri tempat kita bekerja atau berjalan nih bisnisnya itu sudah sampai mana sih? Jangan sampai kita jump ke 5.0 padahal industri spendingnya aja tidak masuk ke sana. Relatively kecil. Industri kita aja masih di ERP. Ya sudah, mungkin di sana. Kecuali memang perusahaan yang mau mengubah model bisnis, yang mau memenangkan persaingan dengan menggunakan teknologi harus dikencingin di R&D-nya tuh. Sudah harus mengeksplor itu. Tapi intinya balik lagi adalah orang bisnis dan IT dan orang digital harus duduk bareng untuk merencanakan bisnis strategi ke depan. Seperti itu, Mas Abu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dede. Sangat super sekali ya jawaban dan juga paparan dari Pak Dede dan Pak Alfiza gitu ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara kita pada sore hari ini dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya acara Pojok Pintar Manajemen dari awal sampai nanti berakhirnya acara. Kepada Pak Alfiza Syam dan Bapak Dede Mulyana, mungkin boleh memberikan closing statement nih Pak untuk sore hari ini. Dipersilakan kepada Pak Dede dulu Pak untuk memberikan closing statement. Silahkan Pak Dede. Oke, terima kasih. Mungkin kalau saya dari perspektif apa yang saya lakukan dalam let's say sekitar 20 tahunan lebih terakhir ya, di mana saya bergerak di industri IT sebagai konsultan maupun vendor IT dan juga banyak membantu perusahaan untuk melakukan assessment maturity, memperbaiki tata kelola, mengimplementasikan tools untuk IT dan sebagainya ya. Dari hasil observasi saya selama ini, saya hanya ingin menyampaikan bahwa perusahaan itu sekarang bisnis gitu ya, institusi, lembaga dan sebagainya itu sudah harus menjadikan teknologi digital maupun IT sebagai bagian dari bisnis plan. Jadi ketika Anda membuat bisnis plan, maka jadikanlah CIO Anda, direktur IT Anda, manajer IT Anda sebagai bagian dari tim untuk menyusun bisnis plan. Karena insight dari teknologi, dari digital itu sangat menentukan juga arah bisnis ke depan. Ternyata banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah tidak berbisnis dengan cara Anda saat ini. Kalau cara bisnis perusahaan masih gitu-gitu aja, sementara teknologi digital udah arahnya kemana,
tanpa insight dari orang digital atau orang IT, mungkin bisnisnya nggak lama lagi akan kolaps dan seterusnya. Jadi kan orang IT duduk bareng bersama-sama menyusun bisnis plan perusahaan. Nah, arahnya apakah nanti ke 3.0 atau masih ke 4.0 atau sudah ke 5.0, itu nanti ditentukan di dalam penyusunan bisnis plan yang di mana orang digital dan teknologi menjadi bagian dari penyusunan bisnis plan tersebut. Yang kedua adalah jangan kita mengejar numbers, jangan kita mengejar maturity, jangan kita mengejar sertifikat. Karena apa? Karena kalau perusahaan ditargetkan angka maturity, angka sertifikat, ujungnya apa? Ujungnya tiap tahun KPI-nya akan naik. Jadi semua orang akan mencoba memenuhi itu. Besok ISO 20.000 ya, besok ISO 27 ya gitu ya. Tambah lingkup dan sebagainya. Nah, jangan tergesa-gesa untuk masuk ke sana. Coba pikirkan dulu what is the standard for me gitu. What is the maturity for me? Kecuali memang perusahaan-perusahaan yang memang secara regulasi harus mengikuti itu mau nggak mau. Itu kan untuk compliance dan untuk memenuhi kebutuhan dari pemangku kepentingan. Nah, kalau kita sudah menata dengan rapi apa yang harus dilakukan untuk menuju maturity, untuk menuju compliance, maka nilai maturity tinggi maupun sertifikat-sertifikat tersebut tidak susah kita dapatkan. Jadi pastikan nggak apa-apa mengacu ke COVID, nggak apa-apa mengacu ke ITSM, ke TOGAF, ke ISO 20.000, 27.001, ISO 27001. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengimplementasikan klausul-klausul, mengimplementasikan best practice-nya dibandingkan kita buru-buru misalkan untuk sertifikasi salah satunya seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak tidak menjadi mercusuar gitu ya. Seakan-akan dari luar terlihat bagus, padahal di dalam tidak terlalu bagus, bahkan mungkin kecenderungannya kontraproduktif ya dengan apa yang kita lakukan dan bisnis lakukan. Itu aja Mas Abu, statement terakhir dari saya. Baik, terima kasih Mas Abu. Terima kasih juga Kang Dede, menarik sekali gitu ya. Closing statement dari saya kelihatannya nggak jauh beda, tapi mungkin bahasanya yang berbeda. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang kami hormati, yang dari tadi mungkin sudah membersamai kami di dalam Pojok Pintar Manajemen. Baik, di kesempatan kali ini yang tema yang kita angkat itu sebutannya adalah exploring what digital transformation really means gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan baik oleh Kang Dede maupun saya sedikit membuka wawasan kita, oh transformasi digital itu sebenarnya kayak begitu ya. Kalau yang seperti ini ternyata belum bisa disebut sebagai transformasi digital. Kalau yang seperti ini aja mungkin namanya masih digitalisasi. Kalau yang seperti ini aja mungkin namanya otomatisasi atau apapun gitu ya. Oke, sedikit dari saya sebagai penutup mungkin bisa menyebutkan seperti ini. Bapak, Ibu, dan teman-teman, transformasi digital itu ya silakan dilakukan kalau memang dibutuhkan. Dan lakukanlah secara bijak dan arif gitu ya. Lakukanlah sesuatu yang namanya transformasi digital, meskipun itu adalah sesuatu yang kompleks, yang juga melibatkan nanti perubahan, termasuk perubahan budaya, yang juga nanti akan melibatkan manajemen risiko untuk implementasi ini, itu, dan yang lain sebagainya. Lakukanlah perjalanan transformasi digital semata-mata dalam upaya untuk memberikan nilai lebih kepada pengguna jasa, kepada pelanggan. Dan tolong jangan lakukan dalam rangka hanya untuk sekedar dilihat orang keren. Oke. Suatu hal atau poin penting yang boleh saya sampaikan di sini, saya mencoba mengutip suatu prinsip dalam ya katakanlah praktek-praktek penyajian laporan keuangan di akuntansi yang menyebutkan substance over the form. Utamakan substansi, bukan utamakan bentuk atau bukan tampilan gitu ya. Lakukan transformasi digital ya sesuai dengan maknanya, sesuai dengan kebutuhannya, dan semata-mata untuk memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan atau pengguna jasa dan kepada stakeholder gitu ya. Lakukan itu dan ya kalau bisa yang namanya blowing up atau mengaku-ngaku melakukan transformasi digital dalam rangka mendapatkan penghargaan, dalam rangka mendapatkan pengakuan itu belakangan. Yang penting
intinya, substansinya kita lakukan dulu. Sesuai dengan maknanya, sesuai dengan maksud tujuannya, yang tentunya tujuan yang mulia. Terima kasih, saya Alfiza Syam. Saya kembalikan kepada Mas Abu sebagai moderator di kesempatan kita pada sore hari ini. Terima kasih. Tes. Oke, baik. Terima kasih. Tadi closing statement-nya yang sangat luar biasa dari Pak Dede dan dari Pak Alfiza. Mungkin kalau saya boleh sedikit menarik beberapa poin kesimpulan gitu ya dari tadi paparan-paparan luar biasa yang telah disampaikan oleh Pak Piza dan Pak Dede. Mungkin poin pertama yang bisa kita highlight adalah transformasi digital ini merupakan keniscayaan gitu ya. Sebuah perubahan fundamental yang tidak dapat dihindari dalam operasional organisasi dan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal yang berubah. Lalu mungkin selanjutnya tingkat keberhasilan transformasi digital ini masih cukup rendah dan faktor kunci keberhasilannya itu sendiri adalah kepemimpinan yang digital savvy, keterlibatan manajemen senior, dan budaya inovatif yang harus terus berinovasi di dalam organisasi. Dan juga mungkin poin terakhir yang bisa kita take dari paparan yang disampaikan tadi, bahwa untuk melakukan transformasi digital ini perlu difokuskan terlebih dahulu pada value chain organisasinya untuk melihat mana saja peta-peta aktivitas yang sebenarnya memang berkontribusi terhadap penyertaan nilai dan dapat meningkatkan efisiensi dan hasil. Nah, mungkin seperti itu kesimpulan singkat dari saya. Semoga Popinman pada sore ini bermanfaat dan bisa memantik semangat pantang berhenti berkarya agar terus menyala dan seluruh hal baik yang sudah terjalin akan terus berkembang, baik itu di dalam pekerjaan ataupun dalam personal kehidupan Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kalau kita ngomong pengembangan ya, kalau dari pengembangan bisnis ini kami PPM Riset dan Konsultasi sebagai salah satu lini bisnis PPM Manajemen dapat menjadi partner organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui analisis mendalam dan solusi strategis yang terukur. Nah, di Riskon dan Konsultasi ini, di Riset dan Konsultasi ini kami menyediakan 4 layanan besar. Yang pertama adalah Strategi dan Operation Solution, lalu ada Human Capital Management Solution, Risk Management Solution, serta Survei dan Diagnostik. Nah, kalau tadi kita mungkin sempat di Popinman hari ini membahas terkait dengan transformasi digital gitu ya. Mungkin untuk menghadapi transformasi digital ke depannya di situasi yang makin kompetitif, penuh dengan ketidakpastian, tentu organisasi memerlukan rencana strategis ya untuk menentukan sasaran dan arah yang tadi juga sudah disebutkan oleh Pak Alfiza dan Pak Dede, bahwa sasaran dan arah ini sangat penting nih untuk menjadi pembimbing organisasi tumbuh berkembang. Nah, PPM Riset dan Konsultasi dapat menjadi partner dalam membangun masa depan yang lebih kuat dan berkelanjutan untuk bisnis Bapak Ibu sekalian. Tidak berhenti di situ juga, di PPM Riset dan Konsultasi kami juga menyediakan layanan model kompetensi yang dapat membantu organisasi untuk memastikan bahwa karyawannya memiliki keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Tadi juga sempat disinggung bahwa salah satu poin utama untuk mensukseskan transformasi digital ini adalah kepemimpinan yang digital savvy. Nah, ini perlu direview kembali gitu ya oleh organisasi, bagaimana kepemimpinan yang digital savvy ini dapat diterapkan dalam model kompetensi masing-masing perusahaan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara ini, kami meminta kesediaan dari Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang sudah kami siapkan di screen-nya, bisa di memindai QR code ini ya, atau klik link feedback yang kami kirimkan melalui chat Zoom. Feedback Bapak dan Ibu sangat kami harapkan sebagai masukan untuk meningkatkan kualitas acara kami. Dan setelah mengisi feedback ini mungkin Bapak dan Ibu bisa sekalian memberikan, nanti kami akan mengirimkan materi ke email yang Bapak Ibu tuliskan saat mengisi feedback. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa ikut dalam join menjadi member PPM Community. Bisa langsung klik link yang ada kami share di chat room.
Dan jangan lupa untuk follow media sosial PPM Management, ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan LinkedIn. Baik, Bapak Ibu semua, tidak terasa sudah kurang lebih dari 2 jam acara ini berlangsung, dari tadi jam 4, sekarang sudah mau jam 6. Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan Bapak berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Popinman ini. Mohon maaf jika terdapat salah-salah kata dalam membantu acara ini. Saya Abu Zar Ahmad, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.